FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif dan masih Anda simak Halo Kota Batik ya di sini di Radio Kota Batik, radio kebanggaan Anda tentunya. Dan Anda bisa bergabung di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 untuk berbagi informasi maupun yang lainnya. Dan ya pada pukul ini di siang hari ini pada pukul 13.00 kita akan segera bergabung ke di acara talk show bersama kawan-kawan dari Satpol PP Kota Pekalongan. Kita akan bahas mengenai bagaimana sih upaya penanggulangan dan pencegahan kebakaran di Kota Pekalongan. Nah, karena memang Pekalongan ini termasuk kawasan yang cukup rawan masalah kebakaran, terutama di kawasan-kawasan yang cukup padat. Nah, di daerah misalkan beberapa kelurahan ini terpantau padat ya, seperti Kauman, kemudian Sugewaras, kemudian mana lagi Kelego dan lain-lain, bahkan di Landung Sari misalnya ya. Nah, oke. Oh iya, ada ralat sedikit. Sekarang namanya sudah berganti jadi Satpol, tidak hanya Satpol PP tapi Satpol P3KP KP ya. Oke, kita akan tanyakan nanti dan Anda bisa bergabung ya melalui pesawat telepon 0285424474 maupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, sambil menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Bu Lasmini di Pabean ya yang sudah turut bergabung tadi melalui WhatsApp, menyapa saja. Cuacanya cerah, oke, sama dengan yang ada di halaman Radio Kota Batik. Dan mintanya oke, nanti Bu ya. Baik, saya akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu. Kalau kita sudah ngomongin tentang bencana alam, biasanya ini nih lagu yang kerap muncul di ngomongin bencana, ngomongin apapun itu ya. Nggak selalu ngomongin bencana alam, bisa saja bencana kemanusiaan, bisa saja ya hal-hal yang seperti itulah ya. Nah, ini dia satu lagu yang sering muncul seolah-olah menjadi soundtrack bagi setiap peristiwa bencana. Lagunya Ebit G.Ade, Berita Kepada Kawan. Ya, semoga aja ini menjadi lagu yang membuat kita merenung untuk siang kali ini, apalagi di bulan puasa. Dan semoga kita di kemudian hari akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berita Kepada Kawan, Ebit G.Ade baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-15 waktu Radio Kota Batik. Dan seperti janji saya, kali ini saya tidak sendirian bersiaran bersama Pak Sriana, Kepala Satpol P3KP. Leres ya Pak ya? Betul. Karena sudah berganti nomenklatur, sudah ganti nama. Apa Pak Satpol P3KP itu Pak? Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Keselamatan. Oh, berarti pemadam kebakaran sudah masuk ke Satpol PP ya. Ya. Kalau dulu pemadam kebakaran masuknya kemana Pak? Pernah di BPWD, pernah di PU. Oh iya. Jadi berarti pemadam kebakaran menjadi unit atau bagaimana Pak? Kalau menjadi bidang, salah satu bidang di ya? Satpol P3KP. Oh, naik status berarti. Iya. Naik status kalau jadi bidang. Artinya penanganan masalah kebakaran dengan kata lain sudah menjadi bagian yang diseriusi oleh pemerintah Kota Pekalongan, khususnya di Satpol P3KP. Iya. Ingatan Pak ya? Iya Pak. Wah, ini menarik. Karena ya kalau kita membaca situasi Pekalongan memang rawan Pak ya. Betul. Tapi ngomong kabar sehat Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Tetap puasa Pak ya? Iya. Asik. Sehat, alhamdulillah. Soalnya Satpol P3KP, kalau saya mengamati, setiap kali saya jalan-jalan kemana itu selalu ada mobil patroli di situ, dan itu nggak pandang bulu waktunya kapan, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, 24 jam all out. Nah ini terus puasa gimana Pak? Lemes pasti Pak. Tapi harus tetap semangat dong Pak ya? Iya, tetap semangat, dinikmati saja. Oke, mantap deh. Ya itu tadi. Saya sering banget Pak, istilahnya apa ya? Nggak sengaja ketemu dengan, wah ini ada mobil patroli, pasti
ada berjaga, ada yang keliling dan macam-macam. Dan Iya. itu tugas yang saya pikir berat untuk Satpol P3KP. Tapi siang hari ini kita akan bahas mengenai penanganan dan pencegahan ya Pak ya, kebakaran. Pak, boleh diceritakan Pak, kalau misalkan bukan misalkan di Pekalongan sendiri tingkat kerawanan kebakaran seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, sebetulnya Kota Pekalongan ini kecil, tetapi memang padat. Kemudian kalau kita lihat dari histori terjadinya kebakaran, memang kecenderungannya Pekalongan ini termasuk ya lumayan lah, ada sekitar hampir 39-40 kali 39 dalam satu tahun. Jadi ini termasuk dalam kriteria yang perlu harus diwaspadai. Iya. Oh itu. Iya. Jadi memang memerlukan keseriusan dalam menangani masalah kebakaran di Kota Pekalongan gitu. Setiap tahun 40 kasus. 39 sampai 40 kasus. Itu di tahun yang di tahun 2022. 2021 itu 39 dan 2023 2022 ini ada alhamdulillah turun 38. Berarti masih istilahnya masih rata-rata jumlahnya di situ ya. Masih, ya. Itu paling sering terjadi di kecamatan mana Pak? Wilayah mana Pak? Merata Mas. Jadi merata, jadi kejadiannya merata. Jadi di 4 kecamatan. 4 kecamatan. Ya, paling sebetulnya kalau dilihat dari ya mungkin kecamatan selatan yang sering terjadi itu karena di sana banyak aktivitas yang mungkin berkaitan dengan api ya. Terutama ini ya Pak ya, pabrik ini pabrik gondo, betul ya. Itu yang menyebabkan betul. kejadian kebakaran di Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan. Nah, ini dia. Berarti ini memang sudah sangat penting sekali penanganan dan pencegahan kebakaran di Kota Pekalongan karena Pekalongan dikenal sebagai produsen batik dan aktivitas produksi batik selalu melibatkan api. Iya, iya betul. Bermain dengan api sebenarnya. Iya. Oke. Nah, tapi dari kasus-kasus itu Satpol P3KP bisa menangani Pak ya? Ya, sementara ini ya bisa kita memaksimalkan sarpras yang ada. Kita punya armada 3. Alhamdulillah kalau untuk tataran kota yang selama ini asalkan tidak besar seperti kejadian Pasar Banjarsari beberapa tahun yang lalu, itu ya bisa kita atasi lah skalanya. Jadi kalau besar ya kita memang terus terang mohon bantuan dari teman dari tetangga sebelah, mungkin dari kabupaten juga dari Pemalang gitu Mas. Kalau dari Batang juga ikut? Ya Batang ikut juga, Biasanya kita sudah saling percaya untuk saling bantu apabila terjadi kejadian kebakaran di masing-masing daerah. Terakhir tahun 2020 kemarin ya. Kemarin awal itu pasar Senggol. Kuripan itu ya. Kuripan. Bulan Januari. Bulan Januari. Saya Januari. masih ingat. Ya. Waktu itu saya masih di rumah saya. Rumah saya dekat sebenarnya. Saya rumahnya Landung Sari. Landung Sari. Jadi dekat betul dan yang yang ngonangi kalau bahasa Jawanya. Yang ngonangi itu malah tetangga saya. Loh, itu di selatan pasar ada rame-rame loh. Enggak nonton. Ya, kebakaran kok ditonton. Nah itu Pak. Ini menarik gini Pak. Perilaku masyarakat kadang-kala pada saat kejadian semacam itu selalu kan banyak masyarakat tuh ikut berkerumun, terus kemudian ikut ngerubutin. Ya mereka sih sebenarnya mungkin penasaran. Cuman itu bisa nggak dianggap sebagai gangguan dalam penanganan masalah kebakaran Pak? Ya kalau dianggap gangguan sih ya tidak juga sih, tetapi kita perlu mempertimbangkan keselamatan juga. Biasanya armada-armada yang kita dorong ke lokasi kejadian itu memang kecepatannya mungkin agak tinggi, sehingga memerlukan kecermatan juga. Betul. Apabila dikerubuni seperti kemarin yang di Senggol itu banyak masyarakat yang hanya sekedar pengen menonton. Nah, itu kan kita pertimbangannya keselamatan jiwanya Pak. Kalau misalnya sampai ke Senggol atau mungkin
Iya. terlindas itu kan mungkin akan menimbulkan permasalahan lagi. Ya, Itu kan ini- kalau kendaraan berat kan ngerem Iya, itu betul. harus berapa Iya. dalam radius berapa Iya, meter dulu gitu iya. ya. Jadi apalagi di SOP kita itu 15 menit, kalau di kota ini harus sudah sampai di 15 TKP. menit. Iya. 15 menit dari awal. Pertama kali menerima telepon, menerima berita itu langsung ditindaklanjuti 15 menit harus sampai di lokasi kejadian. Gitu. Iya. 3 armada Pak ya di Iya, Pekalongan kita ya? punya 3 armada. 3 armada cukup apa masih kurang itu Pak? Ya kalau dibilang cukup ya cukup, asalkan tidak terjadi kebakaran. Iya ya. benar sih. Tadi Tinggal sampaikan. volume frekuensi kejadiannya Iya, seperti betul. apa ya? Iya, kalau hanya skala rumah tangga mungkin kebakarannya rumah dan lain sebagainya mungkin cukup lah. Tetapi kalau sudah seperti pasar beberapa bulan yang lalu itu memang kita ya minta bantuan juga dari Batang, dari Kabupaten Pekalongan dan Pemalang kalau perlu Iya. gitu. Ah, Iya. ya. 3. Saya pikir 4 jadi satu kecamatan 1 gitu. Idealnya begitu Pak. Iya. Karena kita iya. punya wilayah Betul, 4 gitu betul, kan. Wilayah 4. Wilayah iya. 4 kecamatan. Harusnya ya semoga aja ini didengarkan oleh Pak Iya. Wali. Jadi nanti di ACC oh iya tambah lagi 1 gitu. Iya, harapannya kan begitu. Iya, Pak. Karena iya mencegah jauh lebih baik daripada menangani Pak. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau upaya pencegahan sendiri Pak, apa Pak yang dimiliki atau fasilitas yang sudah dimiliki oleh Satpol P3KP ini untuk kaitannya dengan kebakaran Pak? Ya, kalau upaya pencegahan makanya pemerintah kota sudah mengeluarkan peraturan wali kota nomor 19 tahun 2022 itu tentang petunjuk pelaksanaan pencegahan penanggulangan kebakaran. Nah, ini di kesempatan kali ini mungkin kita sampaikan bahwa pemerintah kota sudah mengatur mengenai pelaksanaan pencegahan dan penanggulangannya. Ini penting karena seperti kita ketahui bahwa kebakaran itu tidak direncanakan, sehingga kita perlu menciptakan petunjuk teknis terkait dengan pencegahannya, kemudian termasuk juga penanggulangannya seperti apa gitu. Iya. Oke, Perwal nomor 19 tahun 2022. Iya. Oke, kalau dari Perwalnya berarti sudah masuk ke wilayah teknis ke lapangan Pak ya? Iya. Apa aja Pak yang dibahas di situ? Sebetulnya ini diawali dari mungkin mungkin perkembangan kota kita ini kotanya cukup cepat perkembangannya sehingga perlu dibuat Perwal ini, di mana Perwal ini mengatur mengenai manajemen keselamatan kebakaran gedung yang di Kota Pekalongan. Seperti kita ketahui bahwa kita sudah ada hotel yang mungkin sudah ada 10 lantai atau mungkin 3-4 lantai dan lain sebagainya, sehingga memerlukan penanganan atau pencegahan kebakaran ini yang dituangkan di dalam Perwal. Itu seperti yang sudah kita lakukan saat ini, Pak. Okay. Berarti kalau misalkan ada gedung-gedung yang besar, katakanlah hotel-hotel, apalagi supermarket dan macam-macam. Apa yang mereka sediakan untuk pencegahan itu, Pak? Ya, untuk gedung-gedung yang berlantai di lebih dari 5 lantai dan kemudian luas bangunannya lebih dari 5.000 itu mungkin diwajibkan untuk membentuk MKKG. MKKG apa itu, Pak? Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung. Nah, ini perlu diciptakan oleh setiap pemilik gedung ataupun hotel dan lain sebagainya, sehingga untuk menghindari atau mencegah apabila terjadi kebakaran. Manajemen tersebut mungkin dipimpin oleh seorang fire safety manager yang mungkin ditunjuk dari mungkin pemilik atau intern dari gedung tersebut, di mana mereka yang mengkoordinir sebagai manajer untuk mengelola terkait dengan pencegahan kebakaran yang ada di Kota Pekalongan. Jadi, tetapi mereka tidak kerja sendiri, mereka ada semacam pendukung
yang berupa regu-regu lah gitu, Yeah, regu-regu dalam skop kecil, ada regu pemadam kebakaran, pemandu evakuasi, komunikasi, kemudian teknis dan lain sebagainya lah. Ada 7 regu yang mendukung pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan kebakaran di Kota Pekalongan gitu. Itu. Artinya berarti setiap pemilik gedung, entah itu hotel, entah itu apapun yang besar-besar itu, mereka wajib punya itu Pak ya? Iya, kita wajibkan nanti. Artinya terpisah dari satpam begitu ya Pak? Iya, terpisah Pak. Ini khusus untuk sendiri ya. Untuk pencegahan penanggulangan kebakaran ini. Wah, ini artinya ada peluang buat masyarakat Kota Pekalongan untuk bisa ikut terlibat di dalamnya. Iya. Minimal ini buka lowongan kerjaan baru ini. Iya. Nah, kalau Satpol P3KP sendiri sudah menyediakan belum Pak untuk katakanlah bagaimana upaya apa yang dilakukan oleh Satpol P3KP supaya pemilik gedung ini terfasilitasi MKKG-nya gitu. Ya. Kita sebetulnya mengadakan inspeksi kepada gedung, kantor, mungkin hotel, bank dan lain sebagainya itu rutin setiap sebulan sekali. Itu rutin. Jadi berkeliling itu sekota, kira-kira gedung hotel mana yang perlu kita berikan edukasi. Nah, edukasi itu biasanya dari tempat atau hotel pemilik itu sudah ada disiapkan personil, paling tidak yaitu satpam atau mungkin yang lain sebagainya, walaupun fungsinya masih ganda, tapi paling tidak kita harus mengedukasi kepada mereka terkait dengan pencegahan ini, sehingga itu upaya yang kita lakukan. Jadi di sana akan diadakan simulasi untuk penanganan, pencegahan, penanggulangan secara kecil-kecilan lah mungkin. Kalau secara besar jelas menggunakan armada itu sesuai dengan protap yang ada. Tapi paling tidak secara untuk penanganan pertama lah apabila terjadi kebakaran, paling tidak teman-teman yang ada di hotel, gedung maupun rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya itu bisa mengambil tindakan lah awal gitu. Yeah. Ada nggak Pak upaya untuk katakanlah ide untuk membentuk semacam secara khusus katakanlah Satpol P3KP membentuk istilahnya lembaga pelatihan atau apa untuk terutama di pemilik gedung-gedung yang tinggi-tinggi ini supaya mereka bisa membentuk MKKG sendiri terlepas dari fungsi satpam gitu. Iya. Kalau ada permohonan dari pihak hotel maupun gedung-gedung yang mungkin memerlukan penanganan, pasti kita layani Pak. Jadi kita sudah ada tim yang untuk memberikan edukasi terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran yang di Kota Pekalongan. Itu pasti. Bahkan mohon maaf, mungkin kita permohonan dari anak-anak TK, anak-anak kecil ke Mako Damkar itu kalau saya lihat hampir setiap hari. Nah, itu edukasi yang dari awal. Dari awal anak-anak kita mungkin yang memberikan edukasi kepada mereka. Kemudian yang ke jenjang sekolah juga ada yang tingkat sudah mungkin SMA dan yang sekarang mungkin yang sudah ada gedung perkantoran dan lain sebagainya. Ya sudah, itu pasti kita layani, kita berikan edukasi, kita berikan semacam bintek kecil-kecilan lah gitu untuk pencegahan awal gitu Mas. Oke. Ini menarik sebenarnya karena sebenarnya kalau misalkan ini obrolan omong kosong aja sih Pak. Saya punya gagasan gini. Barangkali ini bisa dipikirkan juga. Bisa diwacanakan. Barangkali suatu ketika Satpol P3KP kemudian membentuk lembaga pelatihan khusus. Terus kemudian seperti satpam lah gitu. Kalau kepolisian itu kan satpam, mereka punya lembaga pelatihan untuk satpam. Nah, Satpol P3KP punya lembaga pelatihan khusus untuk pemadam kebakaran, kan keren tuh Pak. Ya mungkin ke depan bisa kita anukan gitu. Iya bisa diadakan. Karena itu harus mempunyai spesifikasi teknis tertentu. Nah di kita masih baru beberapa teman lah yang punya spesifikasi itu. Jadi setiap pelatihan juga kemarin belum lama, sekitar 2 minggu yang lalu kita mengirimkan teman-teman kita untuk mengikuti bintek di Semarang, sekedar untuk mengikuti pelatihan untuk pemadaman penyegaran. Nah itu nanti kalau sudah
banyak yang anu ya kita pasti akan ke arah Asik. sana pasti bisa. Keren tuh Pak. Oke Pak, kaitannya dengan masih masalah pencegahan Pak. Itu kan kita tadi baru ngomong ke gedung-gedung tinggi lah. Iya. Terus kemudian fasilitas-fasilitas umum, katakanlah misalkan kayak gedung sekolah. Iya. Terus kemudian terutama yang SD nih Pak, Iya. atau TK PAUD ini kadangkala kan ini secara bangunan sangat agak susah untuk bisa apa ya, ini pengalaman pribadi aja. Misalkan di salah satu sekolah di Landung Sari misalnya, itu sekolah anak saya, itu tangganya nggak representatif untuk pencegahan penanganan kebencanaan, terutama kebakaran. Nah, ada nggak Pak upaya apa yang harus dilakukan oleh sekolah itu apa gitu? Kalau dari Perwali itu sendiri apa yang diharuskan? Ya, kalau dari Perwali ini sebetulnya itu termasuk keterlibatan masyarakat yang ada di lingkungan. Jadi kita sebetulnya setiap di Perwali ini juga dibentuk satuan relawan kebakaran, Satlakar. Ya, itu di setiap kelurahan ada. Itu harapannya untuk memberikan pelayanan pemadaman pada kondisi awal secara umum. Mungkin kalau terkait dengan struktur gedung atau bangunan mungkin itu sudah istilahnya ya seperti itu adanya, bagaimana lagi kalau sudah kan sulit. Tetapi dari kita itu kita siapkan Satlakar ini yang bisa nanti diberitahukan untuk bisa melakukan pencegahan awal lah atau penanganan awal lah dari apabila terjadi kebakaran baik itu di gedung di SD maupun di gedung lain lah di lingkungannya lah seperti itu. Jadi mungkin upaya kita dari Perwali ini seperti itu untuk terkait dengan lingkungan itu. Satuan apa tadi Pak? Satlakar, Satuan Relawan Kebakaran. Satuan Relawan Kebakaran. Itu di mana Pak? Yang di setiap kelurahan kita wajibkan nanti ada ya paling tidak 1 RW 1. 1 RW 1. Iya, jadi tergantung kalau kelurahan gemuk ya nanti RW-nya anggota Satlakarnya banyak gitu. Iya, kayak kawan Pak ya. Iya. Nanti kita amanatkan di sini di Perwali ini sehingga itu sebagai keterlibatan masyarakat juga. Partisipasi masyarakat secara langsung terutama di lingkungannya lah gitu. Ini menarik nih Pak, karena 1 RW 1 orang, artinya kan saya tidak bisa membayangkan, katakanlah di Noyontaan Sari saja, misalkan ada 14 RW, 14 RW ada 14 orang, sementara wilayahnya kalau di spesifik di Landung Sari katakanlah lokusnya di Landung Sari ini agak rapat. Antar RW bisa saling dekat. Kalau di Noyontaan agak longgar. Nah ini menarik. Dengan kata lain, pertimbangannya apa sih Pak? Kenapa harus 1 RW 1 orang gitu loh? Ya itu terkait dengan struktur sebetulnya. Terkait dengan struktur, jadi diamanatkan di Perwali ini bahwa satu kelurahan itu paling tidak ada itu tadi 1 orang 1 RW. Ya dibentuk satu kepengurusan nanti ada ketua, wakil ketua sehingga terorganisasi secara baik. Nanti akan mungkin artinya setelah terorganisasi dengan baik nanti ditetapkan oleh wali kota untuk penetapannya itu. Jadi itu sebagai wujud perhatian pemerintah kota juga untuk penguatan terkait dengan struktur. Jadi pertimbangannya hanya itu aja sebetulnya. Gitu ya. Iya. Saya berpikir bahwa ada pertimbangan tentang luasan area dan macam-macam. Iya. Belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ, Pak. Saya kira kalau 1 RW 1 itu sudah terwakili, maksudnya seperti itu. Betul sih. Secara lingkungan itu sudah terwakili gitu. Karena biasanya kalau di lingkungan RW itu 1 orang itu yang dipegang kan biasanya orang yang punya pengaruh. Iya, gitu. Iya. Oke, ini cara cerdas, lebih mudah daripada harus ngukur berapa rasionya. Aduh, areanya berapa, pemetaan kayak gitu kadang kalau memang bener sih jelimet dan memang harus. Tapi kan akhirnya menjadi kita kesulitan juga Pak ya kadang-kala ya untuk menyikapi itu karena persebaran wilayah padat itu juga nggak merata. Betul, jadi ada yang padat sekali, ada yang tidak bisa sama sekali nggak bisa dimasuki. Iya, waduh, Landung Sari itu parah itu Pak. Masuk gang masih ada lontrong kalau istilah kita, lontrong masih ada rumah-rumah lagi, di balik rumah-rumah masih ada rumah. Waduh, ini
Saya kadang kala membayangkan ya jangan sampai terjadi sih. Iya, betul. Jangan sampai terjadi. Oke. Ya, untuk saat ini saat lakar yang sudah terbentuk di Ya, sementara ini masih baru usulan-usulan dari teman-teman di kelurahan. Nanti secara bertahap akan kita edukasi juga, dibentuk. Nanti kalau sudah terbentuk ya nanti karena fasilitasinya juga dari pemerintah kota, jadi konsekuensinya apabila Pak Wali sudah menetapkan kan harus dengan konsekuensi biaya dan lain sebagainya. Iya betul ya. Dan ini nggak sedikit, nggak sedikit, karena apa ya, melibatkan banyak orang, otomatis ada banyak yang harus kerjakan. Gitu Pak ya. Ada nggak Pak apa upaya katakanlah ide untuk menggandeng katakanlah organisasi kepemudaan misalnya dalam satu lakar itu? Ya sementara ini belum masih kita lewat struktur di kelurahan saja, lewat Pak Lurah. Nanti kalau misalnya harus menggandeng atau harus bersama dengan teman-teman yang di kelurahan, entah itu ormas, entah itu organisasi kepemudaan dan lain sebagainya, saya kira enggak masalah itu. Kan ini sifatnya sosial, sifatnya yang bisa memberikan pelayanan di bidang pemadaman, terutama karena bencana, termasuk bencana gitu. Iya. Oke, begitu ya Pak ya. Iya. Itu upaya yang kedua setelah tadi bagaimana kemudian mengedukasi ke pemilik gedung-gedung tinggi untuk memiliki MKKG sendiri. Terus kemudian ini MKKG bukan MKKG ya, MKKK manajemen kebencanaan kebakaran, keselamatan kebakaran kelurahan atau kampung gitu ya. Wah, menarik ini. Oke, dan kawan, Anda bisa bergabung ya di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 untuk mungkin merespon atau mungkin mengajukan pertanyaan kepada Pak Sriana. Boleh aja. Ini sudah banyak yang bertanya nih Pak. Ada dari Bu Yuliana di Bojong. Wilayahnya sudah beda ini. Tapi nggak apa-apa. Ya siapa tahu ini bisa menjadi ya Pak, saling belajar satu sama lain. Betul. Baik, selamat siang Kang Ribut dan juga Pak narasumber. Mohon izin bertanya, bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir bencana kebakaran di permukiman, terutama perumahan bagi ibu rumah tangga. Ini bener, ibu rumah tangga itu biasanya kaum yang sering panik Pak. Ya, betul. Lihat api itu panik, padahal biasa dengan kompor. Dan biasa kompor-komporan. Iya kan? Tetangganya beli apa, dia kok guyon sih Pak. Tapi itu gimana Pak? Apa ini Pak langkahnya? Memang ibu atau ibu rumah tangga itu memang paling dekat berhubungan dengan api memang. Sehingga pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini Satpol PP 3KP, Damkar itu memberikan edukasi kepada ibu-ibu. Kalau di kota ini sering jadi ke PKK, ke Dharma Wanita. Sekaligus kita edukasi kepada mereka. Kita praktek juga. Jadi mereka kita undang atau kita adakan kegiatan itu. Ada simulasi-simulasi yang harus dilakukan. Misalnya kompor itu terbakar, kemudian gasnya bunyi itu, kemudian ngecas dan lain sebagainya. Itu biasanya ibu-ibu memang panik, tetapi di kita diajari secara praktis ya, secara praktis. Mungkin harus mencari barang yang sifatnya agak tebal, bisa karet goni atau mungkin bisa kain yang agak tebal, keset anduk bisa, misalnya anduk bisa. Itu kita taruh air, kemudian kita tutupkan pelan-pelan, karena prinsip api itu sebenarnya apabila tidak ada oksigen itu mati. Betul. Jadi harus pelan-pelan, harus santai, harus secara dengan perasaan. Asik deh. Harus dengan perasaan. Sehingga dengan sendiri itu mati. Tetapi kalau kita panik, kita gebyur, apalagi kita taruh air, digabyur pakai air, pasti akan tambah besar. Itu seperti api cemburu, Pak. Ya, itu api cemburu itu biasanya itu lebih besar lagi karena kepanikan, Pak. Iya, betul.
Iya toh, Pak. Iya, betul. Kepanikan. Iya. Nah, menangani api juga seperti itu. Betul, Nggak boleh iya. panik, Nggak boleh harus panik, iya, tenang. tenang gitu. Harus pokoknya kita harus menguasai betul. Betul, ya. Iya. Dipraktekkan itu kalau kita mau ada simulasi itu, edukasi itu, kita praktekkan itu. Sering itu. Kalau disiram gimana, Pak? Pasti membesar. Itu sudah kita praktekkan, sudah kita sering sudah kita coba aja di banjur pakai air, di kebiur pakai air tambah gede malah. Ini karena dia merata anunya. Betul. Ini dia yang kadang-kala nggak disadari oleh masyarakat. Itulah. Ketika ada kebakaran, selalu upayanya yang dilakukan adalah nyiram pakai air. Iya. Padahal air sendiri punya oksigen. Iya. H2O. Iya. Malah nyebar itu, Iya, malah jadi gede. iya, malah jadi gede. Iya. Ketika itu air itu kemudian dicipratkan saja, volumenya tidak cukup untuk menekan api, otomatis kan itu malah justru jadi gas, terus kemudian berubah jadi api. Secara kimianya begitu sih. Iya, betul. Mungkin nanti Ibu yang tadi respon bisa suatu saat nanti kita kalau alamatnya bisa kita undang untuk mengikuti itu simulasi lah gitu. Memang di ibu-ibu yang banyak kita sasar untuk memberikan sosialisasi ini. Iya. Gitu. Karena ibu paling gampang terbakar api cemburu. Betul. Oke. Yang kedua ada Mas Mail dari Tirto. Mau tanya ini, dari sekian banyak aksi penyelamatan yang dilakukan, apa sih kasus yang paling heroik atau berbahaya katanya? Wah, ini apa Pak? Kasus mana yang paling heroik? Ya, yang ini kan yang kita bahas kan terkait dengan api. Tetapi tadi di nomenklatur Satpol P3KP di belakangnya kan ada penyelamatan. Lah, penyelamatan ini ternyata terkandung maksud secara umum. Kita menyelamatkan orang gila, boleh. Tawon, ular, monyet dan semua sampai orang kecepit aja. Kucing masuk sumur itu minta bantuan Satpol P3KP untuk dievakuasi. Ya paling heroik terus terang aja, beberapa bulan yang lalu ada seorang yang mohon maaf ODGJ yang sedikit manjat sampai di tower. Bukan di rumah, di genteng di atas, kerpus itu di atas gitu. Nah itu evakuasinya agak memerlukan penanganan yang khusus karena kalau sudah jatuh bahaya itu nanti. Itu yang kemarin itu teman-teman paling heroik, paling itu. Jadi itu dari mana Pak itu? Di Kergon kemarin. Oh Kergon. Bulan apa ya? Sekitar mungkin 3-4 bulan yang lalu lah. Iya itu ya. Saya ingat sempat itu. Mohon maaf kan kondisinya dalam keadaan tidak pakai busana di atas sehingga kan itu yang itu heroik banget itu. Pasti rame. Selain mungkin yang ular, yang monyet, yang macam-macam lah gitu, tawon itu banyak sekali kejadian. Hampir setiap tawon itu di tahun 2022 itu ada 112 kasus. 112 kasus masalah penanganan rumah tawon. Iya. Lumayan juga Pak ya. Makanya hampir setiap berapa hari sekali ada laporan evakuasi, laporan kita evakuasi. Belum ular, belum biawak, belum dan lain sebagainya. Wah, repot banget ya jadi Satpol P3KP Pak ya. Ya, amanatnya begitu sih. Oke, itu Mas Mail ya yang ada di Tirto. Iya. Kembali ke ini dulu Pak, masalah pencegahan dan penanganan masalah kebakaran. Kita punya yang namanya idealnya untuk penanganan masalah kebakaran itu kan harusnya nggak cuma itu ya. Gini, yang paling utama itu kan kebutuhannya kan air ketika kasusnya seperti kebakaran besar. Selain armada. Nah, kalau melihat kondisi sungai di Pekalongan ini, mana sungai yang masih ideal untuk dijadikan sumber air? Kita selama ini ya tidak mengambil air untuk pemadaman dari sungai, Pak. Oh, enggak. Jadi kita minta di PDAM ya. Oh, malah PDAM. Ya, kalau di sungai ya nanti kasihan. Kasihan armada saya nanti. Kenapa Pak? Ya itu kan mohon maaf mungkin kan
kotor atau mungkin Iya dan lain sih, sebagainya kan betul. jadi karena armada ini ya harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Aha. Jadi kalau ngambil sembarangan di sungai seperti tadi Mas Ribut sudah sampaikan kondisi di sungai aja seperti itu kan Iya, kayaknya betul. kok ya tega-tega men. Nah ini kan artinya gini Pak, bisa menjadi pesan buat masyarakat. Ya. Ya, ayo dong kita jaga sungai Betul. kita karena nggak selalu apa ya, banyak sekali Ya. manfaat yang bisa diambil dari Iya, sungai. betul, Ya betul, kan, betul. nggak cuman sebagai tempat buangan aja, Ya. tapi diambil Diambil airnya airnya untuk pemadaman untuk, kebakaran, kebakaran, iya. nyirami Iya, tanaman. betul. Itu kan bagus, tapi kalau sungainya kayak gitu, kayak di belakang Grogolan itu, aduh, nggak tega saya, nggak tega, aduh, bukan nggak tega sama masyarakat, ya nggak tega sama airnya Pak. Iya. Heeh. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Akhirnya ambil dari Dari PDAM. PDAM kita tetap. Otomatis bolak-balik dong Pak. Iya. Tapi biasanya armada kan ada yang standby di di lokasi, kemudian ada yang ngambil gitu. Sehingga untuk mempercepat. Jadi tidak satu-satu harus enggak. Kita biasanya juga kita sambung selangnya seperti kemarin kejadian yang di Lentaan yang kemarin Iya. rumah Terakhir. itu kita nyambung sampai 3-4 selang itu. Hampir 50 meter lebih karena armada nggak bisa masuk yang gede. Sehingga hanya supply saja dari luar, dari jalan apa itu? Apa sih situ? Dr. Wahidin. Dr. Wahidin ya, sehingga kita menyambung selang sampai dengan lokasi. Itu. Karena memang ya itu tadi sudah disampaikan kita itu penduduknya padat, gangnya sempit-sempit. Gangnya sempit-sempit. Ya, Iya. armada nggak bisa masuk. Otomatis Iya, Pak. otomatis. Aha, Iya. Makanya ini Iya. masyarakat itu ya ada ya yang kasih wakaf buat jalan gitu. Penting loh Iya, itu. penting itu. Iya. Begitu. Tapi gini Pak, kadangkala ini pencermatan saya aja sih, mungkin asumsi juga. Kebanyakan ketika gangnya agak lebar gitu. Iya. Ya akhirnya ditaruh mobil di situ, parkir sembarangan. Nah itu dia jadi masalah lagi. Itu perlu diatur. Setiap Iya. orang yang punya mobil harus punya garasi. Ya. betul supaya ketika ada kejadian-kejadian luar biasa kayak gini kan Iya. akses armada kebakaran ini kan supaya lancar gitu Pak ya. Betul. Oke, iya sih. Perkampungan padat itu masalah. Nah, masalah lagi adalah selain ya tadi kan ketersediaan air ternyata disediakan oleh PDAM. Iya. Selain itu apa Pak yang di fasilitas Kita itu? ini kota Pekalongan ini dibelah oleh rel double track. Setiap hari kita itu dilewati kurang lebih 70 sampai 80 kali. Betul. Setiap 15 menit Setiap sekali. 15 menit. Mako Damkar berada di Jalan Tentara Pelajar ITB. Sehingga apabila terjadi kebakaran di wilayah selatan, saya sudah hitung itu. Tidak mungkin bisa memenuhi SOP. Kalau kena pas kebetulan kereta jalan. Dan seringnya kena. Karena sangat jaraknya padat sekali, dekat, ya betul. padat sekali. Jadi rata-rata kena. Karena saya pernah tak amati betul kejadian di Jenggot beberapa waktu yang lalu. Kebetulan saya rumahnya di sini dekat. Jadi ya saya dengar saja begitu lalu. Waduh, ini sudah 20 menit belum sampai di lokasi. Saya tanya sama krunya, kenapa sampai 20 menit? Dan lah itu ada kereta tadi nggak bisa. Oh ya wes benar memang ini bukti bahwa itu merupakan salah satu kendala juga di dalam memberikan pelayanan apabila ingin tepat SOP. Tetapi kita mau berencana semoga saja nanti di selatan ada paling tidak pos lah. Harus Pak. Pos ya. Harus kalau itu bukan seharusnya tapi harus. Ya, betul. Harus, jadi sudah ini perlu. masih kita proses, masih kita terkait dengan lokasinya semoga saja nanti disetujui oleh Pak Wali sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal karena wilayah kita ya sudah
takdirnya harus dilewati rel gitu ke Iya, kotanya. betul. Kita nggak mungkin mindah atau ngangkat Iya, relnya nggak kan, Pak. mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin relnya jadi flyover. Betul, nggak Nggak mungkin. Jadi ya kita yang menyesuaikan lah Iya, kondisi. iya, memang betul, Pak. Itu soal ini ya, pos ya, artinya ini perlu dipertimbangkan. Tapi kalau kebutuhan hidran, Pak, di Pekalongan? Hidran ini sebetulnya kita sangat perlu karena tadi sudah sampaikan mungkin sungai sudah sebegitunya. Kemudian kalau misalnya mengandalkan PDAM, kalau misalnya kejadian itu memerlukan air yang cepat, memang harus hidran ini ya harus kita maksimalkan sebetulnya. Tetapi memang kita punya hidran yang milik pemerintah kota ini semuanya sudah tidak bisa dimanfaatkan. Artinya karena sudah terlalu lama dibangun dari tahun 80-an. Sehingga nanti akan itu juga menjadi perhatian kami untuk kita nanti. Istilahnya restruktur diperbaiki lah terkait ya, dengan hidran-hidran yang ada di Kota Pekalongan ini. Karena hampir semuanya tidak fungsi. Aus, Pak ya? Ya. Hampir rata-rata pada karatan semua. Iya, karatan semua udah memang tidak jalan. Dan memang jarang digunakan. Iya, memang. Itu belum lagi kesadaran masyarakat untuk memelihara hidran. Ya, itu termasuk salah satunya yang ya mungkin ada tangan-tangan usil yang mencoba. Artinya benar, Pak. Ketika sudah nanti dibikin satuan relawan pemadam kebakaran di tingkat kelurahan itu bisa menjadi salah satu agen untuk merawat hidran. Jadi memang diperlukan itu. Jadi terkait dengan sarpras dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemadaman itu bisa kita manfaatkan, teman-teman dari Satlekar nanti kita manfaatkan seperti itu. Asik. Ini rencana besar, Pak. Iya. Rencana besar. Rencana besar yang saya yakin akan membuat perubahan besar untuk Pekalongan, paradigma masyarakat Pekalongan ke depan tentang bahayanya kebakaran. Iya. Gitu. Mantap. Saya seneng ini kalau kayak gini ini aku seneng ini. Oke. Kembali ke WA lagi ada lagi nih dari Pak Mahmud di Sidoarjo. Gabung di talkshow ini. Kalau tidak salah dulu ada kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan dan Damkar Kota Pekalongan datangnya telat. Apa benar demikian, Pak? Mohon informasinya. Oh, ini kejadian kapan, Pak Mahmud? Ya kalau wilayahnya kabupaten ya yang punya kewenangan mestinya kabupaten dulu. Katakanlah misalkan Kota Pekalongan itu membantu, wajar lah kalau datangnya bukan terlambat, mungkin lebih duluan yang di kabupaten daripada kota gitu. Iya. Tetapi yang sebaliknya juga banyak kok, wilayah kabupaten yang dekat kota itu kita dulu kok yang biasanya misalnya di pinggiran di kota di selatan itu pasti kita duluan yang ya intinya bagaimana pokoknya ini tim penyelamat yang betulan ya istilahnya sudah nggak ada lagi ini ngomongin wilayah teritorial Pak ya. Wah keren. keren. Oke. Next lagi ada WA banyak sekali nih Pak WA-nya. Ada Mas Roha di Banyurip. Ikut tanya untuk APAR atau alat pemadam kebakaran ringan ini seberapa penting, apakah di tempat umum, instansi dan lainnya termasuk rumah tangga harus ada APAR? Ini pertanyaan bagus nih Pak. Ya, sebetulnya APAR itu penting. Kalau kita ngelihat simulasi yang tadi terkait dengan tadi ibu-ibu tadi, kompor yang mungkin kebakar atau mungkin gas yang bocor, kemudian air, itu APAR itu memang alat utama sebetulnya untuk memadamkan api yang ada di rumah tangga. Tetapi memang keterbatasan. Jadi di rumah tangga kalau ada yang bisa menyediakan itu alhamdulillah bisa. Tetapi kalau di kantor-kantor memang diwajibkan dan kita tadi juga sudah melakukan inspeksi seperti tadi yang sudah kami sampaikan di depan bahwa APAR ini memang ya kalau untuk fasilitas umum perkantoran dan lain sebagainya wajib harus ada karena itu sarana untuk
pemadaman secara ya mungkin skala kecil lah, Skala belum kecil. secara besar gitu. Mhm. Kalau skala besar sih sudah jelas harus dengan armada gitu. Mhm. Jadi saya kira sangat penting sebetulnya. Tetapi lebih dari itu grade-nya tadi karung dan lain sebagainya itu adalah merupakan alat tradisional yang bisa untuk mengantisipasi atau mencegah kebakaran. Ada standar nggak Pak kalau misalkan rumah yang wajib punya apar gitu, atau yang sudah seharusnya pakai apar, itu rumah yang seperti apa gitu? Kan ada kriterianya juga Pak, misalnya. Selama ini kita belum ngatur Oh, terkait belum dengan ngatur itu rumah ya. itu. Jadi kalau perkantoran kita atur bahwa itu memang harus ada wajib untuk ada apar gitu. Oh gitu. Kalau rumah saya kecil kan mungkin belum. Iya. nggak ada berlantai-lantai kok, masih lumayan lah gitu. Iya, Ya paling kalau misalkan ada percikan api sedikit, teriak tetangga sudah gitu. Iya. Pak, di kampung kan lebih Lebih, guyup gitu, iya, lebih betul. cepat gitu. Iya, iya. Oke, kembali ke WA lagi. Banyak sekali yang sudah Iya. gabung. Ada Lia di Panjang. Iya. Mau nanya, untuk Pekalongan sendiri saat ini sudah mulai masuk musim kemarau. Nah, apa itu juga bisa berpotensi mengakibatkan kebakaran, terutama di lingkungan ataupun di wilayah hutan di wilayah Kota Pekalongan ini. Nah, terus cara menanggulanginya seperti apa kira-kira Iya. Pak? Ya, betul. Oke, dari Lia di Lia, utara ya. di Panjang. Walaupun utara banyak air, tapi sering terjadi kebakaran, Pak. Betul Pak. Jadi seperti kita ketahui bahwa Siantar itu banyak semak-semak, banyak kalau sudah musim kemarau, memang beberapa waktu lalu juga terjadi kebakaran semak-semak sampai kita juga kaget itu, sampai armada kita siapkan. Ternyata ini hanya orang yang teledor buang puntung rokok. Kemudian ada yang ngobong-ngobong hanya sampah kecil tapi membesar itu terjadi, betul terjadi. Sehingga ya kami berharap mohon maaf ini kalau perokok ya nyuwun tulung itu puntungnya dibuang pada tempatnya. Jangan sembarangan lempar bus gitu pada kena sampah kemudian terbakar terjadi itu. Jika perlu puntungnya dimatiin dulu. Nah itu lebih bagus. Atau kalau dipastikan tidak ada api. Iya, kalau saya itu biasanya gitu Pak. Saya perokok. Jadi kalau misalkan mau buang puntung itu saya usek-usek dulu sampai padam, nggak ada api baru. Dan nggak saya buang sih. Kalau misalkan masih di tempat umum nggak saya buang, tapi biasanya saya sediakan bungkus rokok sendiri yang kosong itu untuk buang sampahnya di situ. Wong bungkus plastik yang ini segelnya itu nggak saya buang ke tong sampah, ke tempat sembarangan. Saya selalu cari tempat sampah dulu. Sebelum saya ketemu saya masukkan ke saku. Itu kebiasaan yang saya buat bersama anak-anak saya, itu komitmen. Komitmen saya dengan keluarga bahwa kalau kamu mau nyampah jangan nyampah sembarangan. Cari tempat sampah dulu. Kalau memang nggak ada tempat sampah, saku. Nah itu. Betul. Itu. Loh Pak, ini basah gimana? Ya kan ada plastik, masukin plastik. Baru di saku gitu. Itu saya ngajari mereka begitu Pak. Oke. Itu. Nah, rawan kebakaran pasti. Dan cara menanggulanginya gimana Pak? Yang paling mungkin, yang paling mudah. Ya paling mudah kita edukasi kepada masyarakat secara umum terkait dengan kondisi yang mungkin kemarau, kemudian banyak sampah, banyak dedaunan yang mungkin kering dan sebagainya. Jangan buang puntung sembarangan. Kemudian kalau bakar-bakar sampah jangan sampai menjadi api yang besar gitu. Dipastikan untuk bisa diedukasi kepada masyarakat secara umum, terutama wilayah-wilayah yang berdekatan dengan semak-semak atau mungkin bisa di halaman-halaman yang besar lah gitu kan. Ya, atau minimal tempat yang dekat dengan tempat sampah, pembuangan sampah gitu ya Pak ya. Iya, itu. Kita edukasi terus. Saya teringat dulu Grogolan itu sebelum jadi pasar itu kan tempat pembuangan sampah itu. Betul, di belakang. Itu kan sampai pernah kebakaran besar. Itu salah satu contoh di kita. Iya, itu ngeri banget. Makanya saya akhirnya ya itu belajar dari situ Pak. Belajar dari situ, itu ngeri. Rumah ibu saya itu kebetulan
berada di pinggir jalan Cokraminoto itu, nggih. terus akhirnya belakangnya persis itu, yaitu sampah-sampah itu, wah api sudah, waduh ngeri. Iya, iya. Bayangannya, wah ini kalau apinya mencolot terus ke rumah gimana? Ya. Bayangannya sampai Iya, begitu, iya, Pak. iya. Oke, balik lagi ke WA, ada Pak Ipung di Bendan. Ya. Bergabung siang hari ini, mohon izin tanya, ada berapa damkar yang dimiliki dan bila kita nyante di Jetayu, sering kita saksikan mobil damkar mutir keliling kawasan Jetayu. Penumpangnya anak dan bunda-bunda. Apakah itu merupakan salah satu agenda untuk mengedukasi mereka? Oh, Ya. jadi nanyanya ada berapa sih Ya. Pak damkarnya? Tadi sudah dijawab sih Pak ya. Ya. Tiga. armada. Ya. Dan kalau misalkan ada kegiatan muter-muter Jetayu itu dalam rangka apa itu Pak? Ya, biasanya permohonan edukasi dari anak-anak TK itu kan ke Mako. Oh, Mereka gitu. ada sisi pelajaran pengenalan terkait dengan api. Gitu. Nah, sehingga secara prakteknya itu mengunjungi Mako Damkar untuk mendapatkan edukasi terkait dengan api, pemadaman sampai armada. Sehingga itu sebagai salah satu edukasi untuk mendekatkan Ya, betul. apa itu teman-teman damkar aja kepada Masyarakat, mereka, ya. anak-anak kita lah gitu. Sehingga diajak keliling muter Jetayu karena markasnya dekat dengan Jetayu gitu. Kalau bapak-bapak pernah ada nggak Pak yang Kadang ada ya. Ada ya? Ada. siapa tahu Pak Ipung yang di Bendan ini minat pingin naik Iya. damkar gitu. Iya. Kadang itu gitu ya. Boleh Pak Ipung Boleh, ya. ya. Mungkin bisa diusulkan ya. Wah, saya pingin ini naik damkar Iya. sekali-sekali gitu. Saya juga pingin Pak sebenarnya Pak. Ya. Penasaran kayak apa? Biasanya itu rangkaian edukasi. Jadi edukasi rangkaiannya ada semacam ya itu tadi mungkin selfie di damkar atau mungkin ya keliling lah. Gitu ya. Asik, Rasanya ya. naik damkar. Iya, rasanya naik damkar. Kalau naik odong-odong kan biasa Pak. Ya biasa. Nah, naik damkar itu pasti berkesan. Ya, ya. Oke, nah ini dia Pak. Kalau di barat sana menjadi pemadam kebakaran adalah kebanggaan, Betul. ya kan? Bahkan bisa dikatakan hampir anak-anak di Amerika cita-cita paling tinggi itu adalah menjadi pasukan pemadam kebakaran, bukan jadi presiden. Ya. Lah, ada nggak Pak upaya dari Satpol P3KP itu untuk menaikkan citra itu, gitu, sampai membangun itu Pak? Ya. Sebetulnya setiap kali yang kita lakukan edukasi dengan anak TK, mereka sudah ditanamkan kebanggaan bahwa damkar itu merupakan petugas yang boleh dikatakan ya dibutuhkan oleh pemerintah kita, oleh negara untuk memadamkan api. Jadi kita edukasi kepada anak-anak mereka, bahkan profesi damkar itu kita tanamkan kepada mereka termasuk profesi yang mulia gitu. Sehingga itu salah satu untuk menaikkan teman-teman damkar secara mental bahwa kita ini sebetulnya memang sebenarnya betul. itu merupakan petugas-petugas yang diharapkan oleh pemerintah yang mempunyai kebanggaan tersendiri dalam melaksanakan pemadaman kebakaran gitu. Kita tanamkan terus kita. Harus lebih bangga, Pak. Iya, lebih bangga. Harus lebih bangga. Betul. Karena tim penyelamat. Ya. Gitu kan? Iya. Oke. Iya. Ini dia, ada satu pertanyaan lagi nih dari Pak Ipung lagi. Iya. Nyambung lagi nih, side back beberapa waktu yang lalu, sewaktu pasar Banjarsari terbakar, itu airnya dari mana Pak? Airnya. Saat memadamkan. Kalau yang pemadaman yang pasar Banjarsari, seingat saya waktu itu saya memang belum di Satpol karena sudah beberapa tahun yang lalu. Belum. Iya. Saya mendengar memang mengambil air dari sungai memang, karena mungkin darurat terlalu besar ya, darurat, kemudian betul. kan 3 hari baru bisa dipadamkan itu waktu itu, sehingga besar sekali memang, sehingga kalau mengambil dari PDAM mungkin juga kurang, suplai airnya kurang. Saya mendengar itu karena saya dulu juga ke lokasi, tetapi memang saya belum di Satpol P3KP, jadi sehingga keputusan atau
jalan yang ditempuh oleh teman-teman damkar waktu itu mengambil air dari sungai memang. Karena untuk mempercepat saja, memberikan kemudahan dan memberikan cepat pelayanannya. Kalau personil Pak, jumlah personil 38 kita Pak. cukup Pak? Iya, 38. ya cukup, enggak cukup. Artinya kita ada red car juga, relawan pemadam kebakaran juga yang setiap saat membantu Pak. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman red car. Kita baru saja rekrutmen red car. Itu kalau red car berarti tingkat kota Pak? Ya, tingkat kota. Tingkat kota. Iya. Berapa orang Pak red car? Red car sementara ini 50. 50? Iya. Tapi 48 lah kemarin ini. Yang dikukuhkan oleh Pak Wali beberapa waktu yang lalu, bulan apa ya? Januari lah. Ya, Januari itu 48. Tetapi mungkin ini kita seleksi lagi untuk teman-teman yang aktif yang langsung bisa membantu kita. Dan nanti kemarin ada open recruitment lagi, ada tambahan. Ya, bahkan pendaftarannya sampai di mana-mana karena di diekspos di medsos ya. Di upload di medsos ya Pak ya. ya. Betul. Bahkan ada yang dari Kalimantan nanya itu. Betul Pak. Dipikirnya itu di Kalimantan atau se-Indonesia begitu ya. Jadi sangat antusias kemarin itu. Tapi red car ini baru ada di Pekalongan atau bagaimana Pak kok? Ya sudah ada, daerah-daerah lain juga sudah ada gitu. Jadi memang itu termasuk apa ya yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk mengakomodir banyak terkait dengan apa itu partisipasi masyarakat ya untuk bergabung di dalam red car gitu. Boleh dong Pak, kapan-kapan red car-nya tak ajak siaran di sini Pak ya? Boleh, silakan. Ya, nanti kita anukan ya mereka biar menyampaikan nanya-nanya kesan mereka dan gitu sebagainya. Ketika gabung jadi red car itu bagaimana? Boleh nanti kita anukan. Ya supaya masyarakat juga pingin. Iya. Betul. Pingin. Kita butuh banyak orang yang peduli loh Pak. Iya. Untuk Pekalongan. Iya. Nggih. Butuh banyak banget. Untuk urusan kebakaran ada sendiri. Pokoknya semua banyak bidang yang masih banyak membutuhkan banyak orang untuk terlibat. Iya. Satpol P3KP nggak mungkin sendirian. Oh iya, tidak mungkin. Iya. Kewalahan. Gitu, kewalahan banget. Kewalahan. Oke, ada lagi nggak nih? Sudah ada. Oh, sudah habis pertanyaannya. Iya. Pak Ivo, Pak Riana, ini kalau nonton prospek ke depan Pekalongan dengan sekarang semakin padat dan sekarang yang pertumbuhan perkampungannya luar biasa semakin rapat ini, apa yang menjadi tantangan untuk Satpol P3KP ke depan ini Pak? Ya, tantangannya adalah dengan kondisi geografis kita yang semacam ini, kemudian walaupun tidak besar tapi padat, itu memang memerlukan keterampilan khusus lah untuk memaksimalkan memberikan pelayanan pemadaman kebakaran di Kota Pekalongan. Nah itu memang kita selama ini ya memaksimalkan dengan satpras yang ada, kecuali nanti ada kejadian-kejadian yang sifatnya tidak bisa kita tangani, misalnya kita sudah ada gedung hotel yang sudah berlantai 10 dan lain sebagainya, itu misalnya kebakaran di atas, itu mungkin kita masih belum bisa menangani itu karena memang belum ada alat yang untuk bisa menjangkau ke sana. Mungkin seperti kita ketahui bahwa sarpras kita, armada kita itu paling pancarnya terbatas, untuk memancarkan airnya terbatas, sehingga kalau misalnya kejadian di atas 3 lantai aja mungkin kita masih sudah kesulitan untuk bisa menjangkau titik api apabila terjadi di hotel yang lebih dari 5 atau 10 lantai gitu. Banyak ya Pak ya tantangan yang masih perlu kita jawab itu salah satunya ya. Selain kepadatan tadi juga, tetapi ya kita antisipasi untuk memberikan pelayanan di gang-gang kecil. Kita ada armada kecil yang setingkat VR itu dua, ada 2 armada. Itu kita maksimalkan nanti apabila unit atau pos yang di selatan itu nanti ada
Itu Iya. akan kita manfaatkan nanti. Itu harus Pak kalau di Iya, pos selatan karena itu. kalau di gang-gang kecil yang hanya cukup bisa masuk beca itu bisa masuk. Iya, iya, iya. Kalau armada enggak mungkin. Kalau armada yang pakai tangga belum punya ya Pak ya kita Yang? ya. Yang pakai tangga. Nah, itu belum ya. Nah, itu mahal. Kan iya betul. Ini kan banyak gedung yang sudah mulai tingkatnya tinggi-tinggi Iya, nih Pak. memang kalau sudah kemarin di atas 3 lantai sudah kita pancarnya sudah nggak bisa Iya. sampai. Gitu. Itu paling jauh berapa sih Pak kalau kalau ini yang kita punya? Ya mungkin sekitar 20 meteran lah. 40 meter ya. Jadi Wah, ya ini. memang ya kita masih Ya bukan berharap ada kejadiannya Iya, sih Pak ya. betul. Antisipasi. Iya, Karena semakin banyak semakin padat juga ini juga menjadi tantangan. Pekalongan Iya. cuaca panas kayak gini juga ngeri sedap. betul. Oke Pak, Iya. mungkin terakhir ini Pak. Iya. Harapan Bapak sendiri sebagai Satpol P3KP untuk Kota Pekalongan, terutama masyarakat Kota Pekalongan, apa ini Pak? Kami mengajak kepada warga masyarakat Kota Pekalongan untuk berhati-hati, apalagi ini menjelang Lebaran. Itu. Nah, mungkin sebelum nanti Bapak Ibu sekalian meninggalkan tempat atau mungkin bersilaturahmi kepada keluarga di luar kota dan lain sebagainya, tolong dipastikan satu, kompor harus mati, kalau perlu cabut terkait dengan gas. Kemudian kedua, listrik pastikan juga harus mati, tidak ada alat elektronik yang masih nyeplos di aliran listrik. ya. Gitu. Kemudian pastikan juga kunci-kunci rumah dan baru Bapak Ibu sekalian untuk bisa meninggalkan rumah. Ini juga tidak cuma Lebaran saja, tapi bisa dipakai pengalaman setiap hari lah untuk kita bisa antisipasi untuk menghindari terjadinya kebakaran, terutama di rumah tangga kita atau di rumah kita. Saya kira itu mungkin pesan ini yang dekat ya. Ini satu pertanyaan ini Pak. Oke, ini siap. pertanyaan yang perlu untuk dijawab ini Pak. Ya, dari Mbak Sri di Ya. Dringo. Apakah untuk wanita ada lowongan sebagai apa ini? Sebagai relawan atau sebagai tenaga ini? Ada nggak Pak untuk perempuan? Ya, ada sih. Perempuan redcar ada kita. Ada ya. Kita redcar ada itu. Kalau yang formal sih damkarnya kan mungkin P3K lah, P3K mungkin melalui ya. proses satu seleksi dan lain Ya, sebagainya. oke. Tapi di redcar juga ada kita yang perempuan, yang wanita. Oke, gitu Mbak Sri ya. Mau gabung silakan. Ya, silakan. Masih butuh banyak orang sebenarnya. Cuman memang prosesnya bertahap Pak ya. Betul. Oke, matur nuwun Pak Sriana. Sama-sama. Sampun kersa rawuh di sini. Iya, sama-sama Mas David. Lain waktu kita sambung lagi Pak. Oke, siap. Banyak hal yang ingin Iya, saya tanyakan. Oke, ya. Apalagi P3KP menangani banyak persoalan. Iya. Anak pang lah, Betul, gelandangan iya, lah dan itu lain-lain. Mungkin kita setiap hari Pak. Itu mungkin sudah. lain waktu Pak kita obrolkan itu Pak. Siap. Sepertinya menarik dan oke, terima kasih kawan yang sudah gabung juga di sini di talk show layanan publik kita dan kita akan kembali lagi di lain kesempatan terutama untuk layanan publik setiap hari Selasa. Matur nuwun Pak Sriana.